Ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari saya Muhammad Hatib, guru pelajaran IPS, yaitu untuk kelas 9 semester genap ya, yaitu pembangunan di Indonesia dari masa ke masa ya. Kalau kita menggunakan buku secara konvensional seperti ini ya, misalnya buku paket, ini agak terlalu luas ya kan ya. Ini bisa kita buat dalam bentuk yang lebih simple tapi mudah dipelajari ya. Ini misalnya ya, pembangunan di Indonesia dari masa ke masa ya. Ini dimulai dari masa Orde Baru ya, kemudian yang kedua yaitu ini yang kedua masa Orde Lama tadi ya. Yang pertama Orde Lama ya, masa Orde Lama. Kemudian yang kedua ada masa Orde Baru ya. Yang ketiga yaitu masa Orde Reformasi atau masa reformasi. Nah, dari buku yang sekian ini bisa kita buat untuk siswa ya, dengan secara simple, yaitu dalam bentuk timeline ya sejarah di Indonesia ya, atau timeline sejarah pembangunan di Indonesia dari masa ke masa ya. Ya, kita lihat ya, timeline sejarah pembangunan dari masa ke masa ya. Jadi dalam bentuk ini ya, ini dibuat sendiri oleh siswa, yaitu yang pertama ya dari masa Orde Lama ya, Orde Lama ya. Yang kedua masa Orde Baru ya. Yang ketiga yaitu masa reformasi ya. Ya, sebenarnya bentuknya itu bisa bervariasi ya, tergantung ekspresi siswa atau katakanlah tingkat kesukaan siswa ya. Siswa ini mau model bagaimana ya, sesuai dengan nah ini salah satu contoh ya, dengan sumber yang satu ya. Ini dia siswa ini model seperti ini ya, timeline bentuk seperti ini ya. Ini timeline yang sederhana ya, bentuknya ini. Kemudian berikutnya yaitu mata yang berbentuk ini ya, bentuk ini. Nah, kemudian yang bentuk ini ya. Harapan kami ya, dengan berbagai macam bentuk semacam ini akan lebih memudahkan siswa untuk mempelajari ya. Coba ya kita lihat ya, dan ini bisa ditempelkan di dinding ya, misalnya di dinding atau tempat siswa yang paling sering dilihat ya, misalnya masuk di meja kamar belajarnya atau di mana ya, dan tiap hari bisa dibaca ya, sampai nanti misalnya satu lembarnya sudah tempel, sudah hafal, baru dilepas ya, kemudian diganti dengan pembelajaran yang baru ya. Coba kita mulai ya. Ini timeline sejarah pembangunan di Indonesia dari masa ke masa ya. Dari sini bisa lihat pada masa Orde Baru ya. Ini dilihat ada peristiwa-peristiwa yang penting ya, atau istilahnya adalah tonggak sejarah ya. Misalnya ya, pada masa Orde Lama ya, ini jangan lihat ya tahunnya ya, dari tahun 1745 sampai Super Semar 66 ya. Kemudian tokohnya ya, tokoh ya. Jadi sekali lagi ini adalah tonggak sejarah yang penting ya, tokoh ya, di presiden ya. Ini sesuai dengan siswa ya, apa itu tingkat berpikir siswa ya, oleh Soekarno, dan di wakil ya ini ya
ya seperti Soekarno. Kemudian pada masa itu ada peristiwa di Orde Lama, yaitu ada pemilu 55 ya, pemilu 55 ya gini, dan kemudian ada peristiwa banyak. Ini yang penting-penting ya. Ini karena anaknya ini detail ya, sebenarnya ini juga bisa dengan yang cukup simple seperti ini juga bisa ya. Misalnya ya, peristiwanya kapan ya? Sistem pemerintahnya parlementer, presidennya Soekarno, wakilnya Hatta. Pada waktu ini Muhammad Hatta ya, diadakan pemilu ya, kemudian ada pembangunan Bandara Juanda, Ampera dan sebagainya ya. Ini ada sistem pemerintahannya, yaitu menganut demokrasi parlementer ya, dan sebagainya. Nah, ini poin-poin yang penting. Kemudian yang kedua ya, pada masa Orde Baru ya, peristiwanya yaitu ini ada pembantaian massal Indonesia ya. Ya, terus ada peristiwa Super Semar ya. Peluncuran satelit Palapa ya. Ini malah lebih detail ya. Timur ya ini dan sebagainya. Ya, ini kemudian tokohnya yaitu pada waktu Orde Baru yaitu Bapak Soekarno ya. Nah, kemudian ada pemilu ya, sampai berkali-kali pemilu dari ini ya. Ini jadi tonggak-tonggak yang penting ya. Kemudian berikutnya yaitu ada Orde Reformasi ya. Ini pada reformasi ya ini. Nah, ini ada bersama. Ini presidennya mulai dari Pak Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Susilo, kemudian Joko Widodo, Prabowo. Nah, dan di bukunya belum ada, di buku paket ya, itu belum ada, sehingga anak bisa mencari sendiri ya. Jadi sesuai dengan ekspresi siswa ya. Biasanya kalau saya melaksanakan sudah berpuluh-puluh tahun dan bisa digunakan untuk SMA sampai kuliahnya ya. Ternyata ini juga sangat berkesan di hati ya. Jadi saya kira untuk akan mempermudah untuk mempelajarinya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.